3, 2, 1. Gimana? Gias baru keluar kemarin. Alhamdulillah. Capeknya masih berasa. Capek banget sih. Alhamdulillah. Mana Kita sehari kan ada ada yang tumbang malah. Oh iya. Iya. Siapa? Siapa? Ridwan. Ridwan langsung sakit. Oh, iya. Tapi lu juga sempet radang kan? Iya. Hampir ya? Ini gue masih batuk Pak sebenarnya Pak. Waduh. Gue bela-belain syuting. Kayaknya emang kalau Gias sih gitu ya. Iya. Sehat, sakit lagi tuh. Iya, betul. Balik. Nah, tapi terlepas dari itu semua, Bang, yang gue perhatiin ya, teman-teman Gias kemarin tuh rame banget. Rame. Banget. Penonton tuh pengunjung tuh sampai berdesakan gitu ya. Cuma faktanya nih, berita sedihnya ya bisa gue bilang. Itu katanya transaksinya menurun, guys, transaksi iya? mobil. Jadi Dibandingkan tahun lalu. Iya, jadi pengunjung bertambah. Katanya sih 10% pengunjung bertambahnya. Iya. Cuma penurunan transaksi nggak diungkap sih, cuma ada penurunan katanya. Itu gimana kalau menurut kalian? Itu nggak dari tren penjualan dari Januari juga sih ya? Tren penjualan ya? berdampak juga. Bukan dari Januari, bahkan dari tahun kemarin kan. Itu sempat turun juga kan, lumayan tuh. Betul. Dan emang kerasa kayaknya di Iya, Di jadi pertengahan tahun ini pameran ya. gitu ya. Tapi fenomenanya berarti banyak rojali. Rojali tuh Rohana Rojali, tuh. Iya, rombongan jarang beli. Rombongan jarang beli. Rohana? Rombongan hanya nanya. Hanya nanya SPG doang tuh. Hanya nomor HP lagi kan. Bener, tapi artinya dari tahun lalu terus ditambah Gias memang dampaknya penjualan itu masih menurun ya. Turun. Masih. Betul. Kerasa sih dari Januari sampai pertengahan tahun tuh ada penurunan sekitar berapa ya? 8 sampai 12% ya kalau nggak salah. Lihat datanya lagi. Lumayan Ternyata sih ya. pameran tuh enggak enggak mengubah itu ya, tetap ya. Daya beli konsumen tuh enggak Iya. Iya. Jadi nggak terlalu berpengaruh, artinya daya beli konsumen itu memang sangat lagi Lagi nggak turun. baik-baik aja ya. Lagi nggak baik-baik aja. Tapi overall Gias gimana? Rame sih, Pak. Rame sih Bang jumlah Tadi peserta. kan kita udah bilang ya Bang Ram. Secara crowded sih dapat sih. Bahkan weekday aja ya, weekday Senin sampai Jumat itu lumayan padat tuh, apalagi sore ke malam kan. Lumayan padat walaupun tadi outputnya gitu ke penjualan nggak terlalu signifikan ya. Padahal tiketnya lumayan ya? Tiketnya Tiketnya lumayan. tuh, iya harganya lumayan sih harusnya. lumayan. Berarti itu menandakan mereka yang datang cuma buat ngadem doang ya, Bang? Buat lihat-lihat doang ya. Bukan buat beli. Sampai ada yang di ini denger dibatasin. Dibatasin, Bener iya. gak sih itu? Itu dibatasin, cuman nggak ada informasi lebih lanjut sih soal apakah emang bener ada penonton yang dipulangkan atau bagaimana. Tapi mereka emang bilang dalam sehari ada batasnya angkanya. Karena bisa jadi, bisa dibilang sih ini tuh Gias paling rame ya guys. Iya. Paling penuh ya, paling penuh. 480.000 kan ya? Oh iya, 50.000 orang. Iya. Hampir setengah juta tuh. Gila. Bayangin gila, coba. Gila. Dalam waktu berapa hari itu? 11 hari. 11 hari. Nah, tapi nih, kalau kata si Gaikindo, mereka tuh ngeklaim kalau penurunan transaksi tuh emang sudah mereka prediksi sejak awal. Karena Gias ini tuh bukan ajang jual beli mobil kalau kata mereka. Nah, ajang jual beli mobil itu difokuskan ke GJAW. Nanti di akhir tahun. Di akhir Akhir tahun. tahun. Oke, Jadi oke. Gias ini dijadiin apa ya? Tempat untuk memperkenalkan teknologi baru, mobil baru. Jadi emang untuk menghibur pengunjung aja sih, guys. Oh gitu. Iya. Jadi angka itu tidak membuat mereka terkejut. Jadi tahun depan tetap di BSD apa pindah nih? Menarik tuh. Tapi itu emang belum terjawab kan? Belum. Belum terjawab. Tapi rumornya kan akan pindah ke PIK ya. Pick ya. Nice ya. Nice. Pick. Itu rumor tahunan sih sebenarnya. Rumor tahunan dari tahun lalu ya. Tapi kemungkinan tahun depan akan menjadi nyata. Karena kan udah penuh banget kan. Sampai tuh sekarang yang bis-bis tuh di tenda. Disebutnya hall 11 ya, padahal itu Hall tenda 11, ya. padahal tenda doang, Pak. Betul. Karena kan sebenarnya yang di PIK itu dia tuh satu-satunya gedung yang menurut Gaikindo lebih besar dari SBSD. Jadi Iya. kalau mau pindah ya cuma gedung itu doang satu-satunya yang akomodatif gitu, guys. Tapi kapan diumumin? Biasanya kan kayak gitu kan langsung kan? Nggak jauh lama selesai penyelenggaraan, seminggu atau 2 minggu biasanya dia ngumumin kan? Ngumumin. Tanggal sekian. Iya. Katanya sih pekan ini. Bang. Oh, pekan ini. Pekannya akan diumumkan di mana lokasinya. Pekan ini berarti minggu Minggu kedua. Iya. Atau minggu pertama Minggu Agustus? pertama setelah Gias katanya sih. Oh, minggu pertama Jadi setelah. ya pekan-pekan ini sih harusnya. Gitu. Kalau kalian gimana berharapnya? Pindah nggak? Ya, Ya kalau gue sih baiknya aja ya. Iya deh, Pak. Karena untuk baiknya mengakomodir semua teman-teman Betul, pabrikan. Ya gue yang terbaik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pengunjungnya. Apakah di PIK akan sama apa enggak sih? iya sih. Itu dia. Karena aksesnya juga agak susah kan, Susah Bang? ya? Terutama buat transportasi umum lah. Bukan ada ya TJ? Enggak ya?
TJ ada, cuman kan kayak kereta gitu kan masih belum ada kan. Jadi harus kendaraan pribadi tuh ke sana tuh. Betul. Penginapan juga belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak kan ya. Makanya sepertinya Karena memang kalau Gias tuh kemarin si Pak Yohanes Nangoy ketua umum Gaikindo tuh bilang Gias nih salah satu pameran terbesar di dunia kan setelah Shanghai kan. Iya, Shanghai kan lu udah pada sana tuh waktu itu tuh. Iya. Nah ini kedua setelah Shanghai gitu, makanya kalau misalnya di situ-situ aja kayaknya iya sih. makin padat ya. Iya, apalagi tiap tahun juga peserta bertambah ya. Peserta bertambah, pabrikan-pabrikan pada berdatangan juga kan. Dari mana Iya, tapi ya gitu deh, trikinya memang Gaikindo atau Gias memang harus memperhatikan kira-kira pengunjungnya akan sama besar atau tidak. Iya. Nah, Menurut gue ya. tapi kan sebenarnya pemindahan lokasi ini bukan hal baru ya. Bukan hal baru. Betul. 2015 pindah ke ICE kan, BSD Betul. dari Kemayoran. Dari J Expo, Expo. pindah ke ICE BSD. Jadi udah ada riwayat pindah gitu Bang ya. Riwayat Dan berhasil juga kan? Berhasil. Berhasil kan. Dulu juga Tapi dengan awalnya- transportasi yang banyak, transportasi umum yang Iya. Pilihannya Transfernya banyak. ya. Nah, kita nggak tahu nih kalau di PIK. Nah, itu dia. Ya kita ikut baiknya aja. Baik aja. Ya siapa tahu setelah itu kendaraan umumnya ditambah di sana kan. Oh iya, Karena ada Iya, agenda bisa yang lebih jadi. besar. Kalau bisa bikin jalur kereta ya. Dari tendian ke sana. Enak tuh ya, panjang tuh kan. Langsung. Nah, bicara Gias lagi gimana? Kira-kira apa sih yang paling menjadi perhatian kemarin Gias itu? Yang jadi bintang Bang kira-kira Boleh, Bang. iya benar yang Bintang menjadi ya. bintang. Nah, menurut lu siapa? Kalau menurut gue sih yang jadi bintang di Gias kemarin, di Gias 2025 itu BYD atau One. BYD atau Oh iya rame banget sih tuh. Wah gila sih, Kacau menurut gue gila sih, kacau. Itu setiap hari mobil itu dikerubungin orang, Mbak. Asli, Iya. Lu mau masuk aja susah gitu, mau ngelihat dalamnya gitu. Bahkan gue Gantian, mau ngambil harus gambar gantian. aja, kalian susah banget bang. Iya. Kacau. Ada aja orang yang ngelihat gitu, saking ramenya. iya, Lu iya, penasaran sama harga murahnya kan, teknologi barunya gitu ya. iya, iya. Tapi emang menarik sih Bang untuk ukuran mobil listrik murah ya. Dia kan harganya kan 195 juta sampai 235. Itu di segmen yang gemuk banget sih kalau di Indonesia itu. Iya, Iya, benar. memang menjadi daya tarik juga sih ya, buat pengunjung ya. Yang kesenggol banyak tuh ya. Banyak banget sih. Harga segitu ya. Banyak banget. Sebut siapa aja? Itulah pokoknya. Bahkan nggak cuma mobil listrik aja ya, tahu Betul, yang betul. kesenggol kan. Kayak mobil-mobil Mobil LCD. konvensional ya. LCD. Senggol. Karena irisannya bener-bener Irisan harganya. iya sama banget kan. Cepet akhir gitu ya. Mendekati 200-an awal. Tapi gimana kira-kira menurut kalian kemunculan BYD atau One ini bakal merubah skema atau minat konsumen untuk Nah, ada dua pandangan nih. Karena pertama orang masih ragu sama EV. betul. Infrastrukturnya, terus ini kan EV kan baru berapa tahun kan. Mm. Jadi masih banyak yang ragu juga sama EV. Terus kedua, soal resale value. Resale value atau harga bekasnya gitu kan. Banyak juga yang meragukan gitu karena sejauh ini mobil listrik itu harga bekasnya jatuh banget kan. Iya sih. Iya lagi. Yang udah ada gitu di pasar mobil bekas gitu sih. Setuju sih. Tapi kan benefitnya banyak juga Pak. Benefitnya banyak. Banyak banget kan. Dari mungkin efisiensi operasional per bulannya, terus Total cost ownership ya. terus dia kalau di Jakarta ini kan bisa bebas ganjil genap. Ganjil genap. Ya plus minus sih. Plus minus sih. Iya sih betul. Tapi kira kemunculan BYD atau One ini bakal memicu perang harga nggak sih guys? Nah, Menurut kalian? Kayaknya udah terjadi deh. Udah terjadi sih. Atau makin Iya, parah iya, perang iya. harganya? Makin Terjadi brutal sih. gitu ya, makin brutal gitu ya. Merek pesaingnya kan sampai dengar-dengar nurunin harga tuh kan. Iya lagi. Tapi mereka menolak sih katanya. Menolak ya. Itu katanya promo dealer menurut mereka. Oh. Yang inisial W itu kan. Tapi disetujuin sama pusat. Promo juga tapi disetujui sama pusat. tapi itu menarik. Walaupun dari price list di website-nya masih normal. Iya, masih normal sih, masih Dia bilang gitu kan ya. Iya betul. Tapi emang sebenarnya udah diprediksi sejak lama sih bahwa mobil listrik tuh akan ada di level ini. Di bawah 300 juta, di bawah 200 juta itu akan segera muncul sih. Itu Ya, prediksi atau- siapa itu? Di Cina. Oh, di Cina Di ya? Cina. Itu udah jadi omongan sejak lama sih. Oh. Berarti artinya mobil listrik murah ini sudah waktunya lahir, tiba, dan yang lain harus menerapkan strategi baru sih menurut. Apalagi harga baterai juga semakin murah kan. Iya. Iya. Ya mungkin di masa depan bisa lebih murah dari itu. Berarti bisa kehajar dong ya? Iya. Bensin dan hybrid. Bensin hybrid, wah itu ngeri juga tuh, kena juga tuh Mas. Iya sih. Iya dong. Mau terlepas mau brandnya apapun, kalau seandainya mobil listrik murah ini sudah masif, bisa jadi baik ICE ataupun hybrid bisa tergerus gak? Menurut kalian tuh gimana?
Ya itu balik lagi ke preferensi konsumen masing-masing sih, Pak. Masih ada yang masih ragu sama EV soalnya. Masih banyak yang ragu sama EV. Menurut gue belum sih Bang, belum akan menggantikan ya. Apalagi kan kayak BYD Atton kan sering dibentrokin sama LCGC kan ya. LCGC itu kan kebanyakan kan pembeli pertama dan dia kan harus mikirin apa namanya kemudahannya, terutama kemudahannya sih Bang. Kan LCGC ini kan banyak dipakai buat teman-teman kita di taksi online kan. Usaha gitu ya. Gitu. Orang usaha, taksi online, atau memang orang yang baru naik tingkat dari motor ke mobil. Ya. Makanya gue sempat tanya tuh beberapa BOD dari Daihatsu sama Toyota, mereka bilang tuh belum akan sih. Belum akan menggantikan. Tapi dia juga waspada juga, trennya akan dilihat antara 3 sampai 6 bulan ke depan. Apakah bener ini bisa menggantikan atau enggak? Gitu. Kalau bisa langsung ngeluarin mobil listrik murah. Bisa jadi tuh. Menarik nih, menarik sebenarnya, menarik semuanya menarik. Tapi kira-kira kalau kayak loyalisnya Toyota gitu, Honda, loyalis brand-brand Jepang itu akan apa ya? Akan terpengaruh nggak sih dengan harga mobil listrik yang murah? Kayak gue kayak pindah hati gitu. Kalau pindah sih kurang tahu sih, kayaknya bisa sih. Kalau si Toyota sih ngeklaim dia pede sama loyalisnya, nggak akan pindah ke sebelah. Ya tapi bukan berarti sih diem-diem aja sih menurut gue ya. Menurut pasti gue ada sih langkah yang disiapkan. harus ada strategi yang pasti. Gitu. Karena mobil listrik murah ya bisa menjadi satu hal yang menggiurkan untuk beberapa konsumen kan. Tapi kalian kalau punya dana segitu, 195 juta gitu ya, 200 juta lah, akan membeli BYD atau One nggak? Guys, gimana guys? Ini jebakan. Ini pertanyaan jebakan ini. Kalau gue mobil ketiga. Mobil ketiga? Mobil ketiga? Untuk saat ini gue mobil ketiga. Mobil ketiga? Gue mungkin mobil kedua ya kayaknya. Kedua ya? Gue bisa jadi pertimbangan mobil utama sih. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Iya sih. Karena itu tadi banyak apa? Penawarannya kayak total cost ownership ya kan, bebas ganjil genap. Terus apa namanya? Ya walaupun nanti kita apa pikirin lagi ntar ke depannya soal harga jatuhnya itu. Bener. Siapa tahu nanti ke depannya bisa tinggi lagi kan, bisa lebih stabil kan. Karena dari BYD juga bilangnya kayak gitu, mungkin karena dia baru gitu kan, jadi masih mobil listrik populasinya masih sedikit, mungkin jadi harganya masih turun gitu. Dengan jarak tempuh 300 km seharusnya akomodatif ya? Iya lumayan, udah buat harian sama keluar kota ke Bandung-Bandung buat Jabodetabek masih aman lah ya. Jabodetabek. Tapi Pak, udah itu juga kan, udah apa? DC charging. Fast charging ya? Ya. Udah aman sih. Jarang banget ya di harga segitu udah dapat. Di harga segitu udah dapat CC. Tapi itu menarik sih. Harganya bisa murah, kenapa Pak? Harganya bisa murah kenapa? Telepon dulu kali. Padahal kan tuh CBU kan. CBU dia. Kan. Dan NJKB-nya 230-an ya kalau nggak salah ya. Kemarin si presidennya BYD juga sempat ngobrol tuh, kenapa dia bisa murah. Atauan itu karena si BYD itu dia ngeklaim sebagai satu-satunya pabrikan otomotif yang semuanya dibikin sendiri. Jadi dia bilangnya apa ya, vertikal, apa sih istilahnya ya, gue lupa deh. Ya, pokoknya ada hubungan vertikal ya. Dalam satu bahasanya satu perusahaan. Integrasi vertikal dia bilang. Integrasi vertikal ya, benar. Jadi selain ban sama kaca, dia bikin sendiri tuh, mulai dari baterai, terus motor listrik, terus bahkan sampai si semikonduktornya, chipnya, dia bikin sendiri. Bahkan sampai shipment juga kan. Baru-baru ini kapal baru kapal jumbo itu yang baru mendarat. Gila ya. Nah itu. Gila banget. Jadi mungkin itu salah satunya makanya bisa jadi lebih murah. Jadi bisa menekan cost-nya mereka. Betul. Iya. Kayak gitu, katanya begitu sih kata si presidennya. Dan yang gue dengar dari si Pak Luther juga, salah satu petingginya BYD juga dibilang katanya karena jumlah apa ya, kendaraan yang dibuat tuh banyak banget guys. Dan itu bukan cuma untuk pasar Indonesia aja kan. Pasar ekspor jadi, juga. Ya, jadi ya karena produksi yang besar dan dijual di banyak negara, ya mereka mungkin mengambil untungnya tidak terlalu banyak, tapi penjualannya masif gitu. Margin tipis tapi volumenya banyak gitu ya. Iya. Nah, bicara yang lain, itu kan menjadi daya tarik Atton. Kira-kira, ya disclaimer ya, ini bukan berarti pilihan kita. Kalau menurut kalian bintangnya Gias selain Atton tuh apa aja sih? Menurut gua yang baru itu Mitsubishi Destinator. Itu baru kan, sebelum Gias udah launching duluan tuh dia. Iya. Kemudian reveal harga di Gias kan. Harganya lumayan menarik, Pak. Menarik. 300-400, padahal prediksinya itu sampai 500 juta loh. Iya. Sampai 500 juta Varian tertingginya itu. Iya.
prediksinya ya. Ternyata nggak sampai. Bisa menekan di bawah 400. Iya. Harga yang trim termunya itu nggak sampai 400 ya kan, 300 sekian. Itu lumayan tuh, udah dapet 7 seater, mesin turbo ya kan. Iya, 1.500 Iya, turbo. iya. Lumayan sih menurut gue, salah satu bintang juga di Iya, gue lihat Gias. juga rame juga itu di kunjung. Iya. Dan ada depan sama BYD kan? Iya, dia butnya satu. Ini ada depan depan tuh. kan? Jadi orang baru masuk dari hall belakang ya kan, langsung. Iya. Dan dia salah satu dapat penghargaan mobil yang paling banyak dicoba ya. Iya betul. Di Gias. Paling banyak dicoba di Gias. Most driven. Mas Devon. Tapi itu cukup mengejutkan sih sebenarnya. Berarti ada BYD Atto, tapi ternyata mobil itu malah yang paling banyak dicoba ya. Iya. Oh, mungkin karena BYD punya terpisah. Oh, dia track test drive-nya sendiri ya? Sendiri. Nggak digabungin sama yang lain. Terus dengan DST itu nasib destinator nasib ekspor sih mana, Pak? Ini kayak harus ditelepon lagi. Kita harus telepon lagi. Kasian juga ya? Enggak sih, maksudnya itu beda segmen, Pak. Beda segmen ya? Katanya sih begitu, beda segmen. Orang kalau yang mau 7-seater ya pilih Destinator lah. Jadi bukan yang di ekspor yang dipanjangin kan? Enggak, katanya sih enggak gitu. Kan mesinnya beda kan? Iya, Explorers yang 15NA kan? Sedangkan dia turbo. Walaupun secara bahasa desain mungkin sama ya, karena Dynamic Shield itu kan, Iya. si bahasa desainnya. Itu sih kalau gue dari Destinator. Kalau dari lo apa? Gue kali ya. Lu coba Farhan, dulu apa? Farhan. Gue sebenarnya ada banyak, tapi menurut gue kayaknya Daihatsu Rocky Hybrid sih. Oh. Itu menarik banget. Kenapa? Karena ya ini mobil mobil hybrid pertama Daihatsu. Iya. Iya. CBU dari Jepang. Oh, Dan CBU harganya ya? guys, 200 jutaan. 290. Iya, 290 kan. Itu kayak di luar prediksi kita sih sebenarnya, karena gue dan anak-anak di lapangan mengira itu akan dijual 300 sekian juta, bahkan bisa sampai 400 juta, tapi ternyata bisa dijual semurah itu. Ya menurut gue itu menarik banget sih. Apakah itu salah satu perang harga? Guys, ini menarik nih, menarik. Apakah itu cara pabrikan Jepang merespon perang harga? Tapi itu kan harga di Gias. Tapi ya meskipun itu harga Gias, menurut gue dengan harga 200 sekian juta gitu ya, CBU Jepang, apalagi buatan Daihatsu gitu, ya kompetitif sih. Kompetitif dan ya merespon perang harga. Iya. Respon perang harga. Dan bisa jadi mobil entry level juga kan sebenarnya. Iya. Kalau lu, Vi? Kalau gue udah pastilah Apa tuh? Suzuki Fronx. Wah, iya, benar. Itu juga menarik. Iya, itu kan jagoannya jagoan baru Suzuki kan di Gias. Bahkan dia sampai bikin yang dibelah tuh, Bang. Iya. Buat nunjukin ke konsumen ini loh produk mereka. Iya. Sampai dipajang-pajang tuh, Pak, di Di atas. atas ya. Iya, kayak Keren banget mainan sih. gitu ya. Kayak mainan. Sama dia punya ini rangka juga tuh. Oh iya bener, dia sampai Rangkanya juga dipajang. Iya, rangkanya dipajang ya? Hmm. Apa sih rangkanya? Apa namanya? Aduh, hardtech apa gitu, platform depannya hardtech. hal ya. Hardtech misalnya. Itu bakal jadi salah satu tulang punggung penjualan Suzuki sih, Bang, menurut gue. Dan udah produksi Indonesia ya. Iya, betul. produksi Indonesia. Itu head to head sama Rocky Hybrid tuh. Iya sih. Gimana ya? Nah, kalau cara Sama-sama hybrid ya kan? iya sih, betul sih. Emang dia agak ini sih, hybridnya masih hybrid yang light ya, yang ringan. Mild. Mild ya, Mild mild hybrid. Masih mild ya. SAVS namanya. Sama kayak R3, XL7 ya? Iya betul. SHVS ya namanya. SAVS. Fronx, menarik juga sih. Jadi ternyata ya pameran ini tuh bukan cuma milik pabrikan Cina, Bang. Iya. Ternyata malah merek-merek Jepang nih menyita perhatian kita kan. Betul. Meskipun Atowan luar biasa. Udah dimungkiri sih itu, Bang. Itu gua gak mau mungkiri sih. Dan Gila tuh. kalau menurut gua yang next-nya menjadi bintang juga sebenarnya ada dari Toyota lagi sih. Kayak BZ4X. Listrik Ya, juga tuh. buatan lokal. ya. Ya memang baru dipajang tapi punya rencana itu. Itu menurut gua udah menjadi sinyal yang positif buat para pecinta otomotif. Artinya ya ternyata ada langkah pasti juga Iya. dari teman-teman Toyota atau Jepang ya, brand Jepang. ya secara tidak langsung dia merespon, oh kita juga ada loh nanti. Dan itu menurut gue menarik. Lokal, BZ4X lagi. Toyota lagi. Peace of mind kan. Masuk nih barang. Tapi nantinya tuh kapan, Bang, diproduksinya? Pertanyaannya. Nah itu dia. Kan konsumen nggak bisa nunggu nih, Betul. Bang. Tahun depan kali ya? Pak produser, gimana sih?
dikonfirmasi. Belum dikonfirmasi, betul. Tapi sebelum itu masuk, bagusnya sih Veloz Hybrid dulu Bang ya. Veloz Hybrid tuh udah ditunggu-tunggu banget, kirain di Gias ya, ternyata belum. Race Hybrid juga bisa. Race Hybrid Race bisa. Hybrid, Rocky udah ada ya. Kabar baiknya, Sama- Toyota katanya tahun ini bakal ngeluncurin mobil hybrid murah guys. Wih. LMPV. Bukan. Dia cuma bilang pokoknya hybrid yang harganya kompetitif. Cuman nggak tahu apa sih. Udah fix itu mah. Apa? Veloz kan? Bisa jadi. Kalau dari kode-kodenya selama ini kan Kode Veloz, sudah ada. udah ada JKB-nya Veloz. Cuma kalau ada potensi lain nih, Rocky Hybrid ada, masa Racing nggak ada kan? Betul sih. Yang hybridnya, padahal di Jepang ada dua-duanya kan? Iya. Dan ini menjawab balik lagi perang harga. Perang Respon perang harga dari Jepang. Perang inovasi. Inovasi. Baik. Tapi kalau Toyota bisa ngeluarin race hybrid di harga yang sama kayak Rocky, menarik banget ya. Menarik. 200 sekian juta gitu. Tapi kan biasanya Toyota agak lebih mahal kan harganya di settingnya. Oh dia di atasnya, Mungkin Daihatsu sih, biasanya. Biasanya. Iya, tapi Berarti kalau 300-an. mepet mah masih menarik nggak sih? Dan itu bakal ada kemungkinan di rakyat lokal kan? Rocky Hybrid. Kemungkinan sih iya ya. Ada kan? Kemungkinan. Cuma Tapi sekarang belum masih pasti. CBU kan? Sejauh ini masih CBU ya? Masih CBU kan. Suku Jepang. Betul. Tapi di pabrik barunya udah bisa kan? Yang lu kunjungan kemarin tuh. Oh yang di Kerawang ya? Yang Plan 2 ya? Nah. Udah bisa, bahkan mobil listrik pun udah bisa katanya. Oh, gitu. Cuman ya mungkin arah bisnisnya nggak mau buru-buru kali ya. Daihatsu kan Mobil cukup listrik? hati-hati. Ya, secara bertahap lah. Secara bertahap lah ya. Katanya udah bisa. Daihatsu punya mobil listrik? Kayaknya belum ya? Belum, cuman pabrik mereka tuh udah bisa untuk Oh. produksi mobil listrik. Oh, kemampuannya ya? Kemampuannya, alat-alatnya gitu-gitu udah bisa. Tapi ya mereka memilih langkah berbeda lah, pelan-pelan lah, hati-hati gitu kan. Mau nyebrang. Hati-hati. Lihat kiri kanan dulu. Hati-hati. Lihat kiri kanan. Tapi kenapa ya Toyota malah ngeluncurin mobil listrik yang kelasnya tuh menengah ke atas gitu? Segmen premium ya. Iya, kenapa enggak? CBZ4X itu ya? Kenapa enggak? Iya, ngeluarin mobil murah gitu. Betul. Memang ya yang seperti strategi Toyota sebelumnya kan. Dia kan memang perlahan tapi pasti. Karena untuk menuju listrik kalau Anabel gue nih atau menurut gue ya memang secara bertahap, nggak bisa langsung transformasi berubah begitu. Tapi kalau udah diproduksi lokal yang BZ itu kira-kira turun berapa harganya ya? Itu benar. Yang CBU-nya kan Itu 1,2 benar. miliar kan dulu? Iya. Betul. Itu yang berapa Pak? Yang 1,2 M? Yang Busy Iya, BZ4X. 1,2. 1,2 miliar itu. 1,2. CBU Jepang. Setengahnya kali ya. Bisa 600 jadi, ya? 600 600. bisa sih Bang. Bisa kali. 600 juta. Z4X lokal 600 juta. Langsung beli ya? Lu? Belum.